Begini Pak, mohon izin terkait dengan langsung aja to the point, langsung terkait dengan fatwa MUI yang meniadakan sholat Jumat berjamaah karena adanya wabah COVID-19 ini Pak. Mm-mm. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu dilihat dari sisi Bapak sebagai Kepala Lestari Al-Quran? Mungkin itu yang pertama Pak, kita barangkali. Mohon pandangan Bapak, terima kasih Pak. Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa penyebaran wabah virus COVID-19 ini sudah dinyatakan sebagai pandemi global ya. Baik oleh otoritas kesehatan dunia, dalam hal ini WHO, maupun oleh pemerintah di setiap negara. Ini sudah bersepakat sebagai sebuah pandemi global. Menyambut itu, menyikapi itu, para ulama pun merespon dengan mengeluarkan fatwa. Karena otoritas kesehatan, pemerintah negara-negara itu telah menetapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, merespon itu lalu para ulama di berbagai dunia Islam khususnya itu mengeluarkan fatwa bahwa yang mendukung protokol kesehatan tersebut. Antara lain, bahwa para ahli itu bersepakat salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyebarannya itu adalah dengan cara social distancing itu. Yang kemudian sekarang kita pahami sebagai physical distancing. Karena kita tidak ingin hubungan sosial kita berjarak, ya kita hanya ingin menjaga jarak fisik, kontak fisik ya, secara langsung yang memungkinkan terjadinya penyebaran wabah itu. Nah, ini sudah disepakati sebagai salah satu cara yang paling efektif. Nah, atas dasar itu, maka para ulama melihat kegiatan-kegiatan keagamaan yang berpotensi menjadi tempat penyebaran virus, terutama keramaian, kerumunan massa, ini harus dihindari. Maka dari situ, maka hal-hal yang terkait keagamaan pun terpengaruh. Misalnya pertama kali kita dikagetkan dengan penangguhan umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Itu kan kerumunan massa yang sangat luar biasa dan potensial untuk penyebaran virus COVID-19. Lalu kemudian disusul oleh fatwa beberapa negara, antara lain misalnya dari otoritas Muslim Sunni yang ada di Mesir, yang terbesar, yaitu dari Al-Azhar. Bahkan fatwanya itu sudah lebih maju misalnya. Itu bukan saja menghimbau orang untuk tidak sholat di masjid berjamaah ataupun sholat Jumat, tapi mereka menyatakan bahwa itu boleh dihentikan ya, sholat Jumat, sholat jamaah dengan melihat, dengan pertimbangan potensial menjadi tempat penyebaran virus gitu ya. Apa dasarnya? Dasarnya karena tujuan agama itu adalah melindungi jiwa. Salah satunya adalah melindungi jiwa. Oleh karena itu hal-hal yang bisa membahayakan jiwa manusia, tertular virus dan lain sebagainya, ini harus dihindari. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim itu menciptakan bahaya atau membahayakan orang lain. Gitu. Maka misalnya dihimbau orang yang punya atau gejala misalnya flu dan lain sebagainya, itu tidak usah ke masjid. Lalu belakangan disusul ternyata juga karena kadang-kadang tidak ada gejalanya, sepertinya sehat, dia ke masjid, kontak fisik, lalu kemudian menularkan. Ini termasuk dirar, membahayakan orang lain. Oleh karena itu, atas dasar itu, maka ulama mengatakan boleh kita meninggalkan sholat jamaah dengan sholat Jumat itu. Sholat Jumat itu memang fardu ain. Berbeda dengan sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu fardu kifayah, lebih ringan ya kalau ditinggalkan. Tapi sholat Jumat saja
itu fatwa banyak ulama mengatakan boleh ditinggalkan. Boleh ditinggalkan mengapa? Karena dulu pada masa Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, sekedar ada hujan besar saja yang memungkinkan orang nanti tergelincir karena becek dan sebagainya, yang membahayakan dirinya, itu boleh orang tidak melakukan sholat Jumat. Apalagi ini membahayakan jiwa yang menyebabkan kematian. Ya. Tentu ini lebih layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu uzur syar'i orang boleh meninggalkan sholat Jumat. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas pandangan Bapak. Kalau mau ditulisin panjang ini. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada barangkali juga pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke Bapak. Silakan Mbak Ayu barangkali. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Ayu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali atas penjelasannya yang sangat benar-benar jelas. Nah, ini saya ada satu hal yang ingin ditanyakan. Jadi, seperti kita ketahui bahwa sholat Jumat itu bukan sekedar ibadah individu, tapi menjadi ibadah sosial, karena dalam kondisi sholat Jumat itu kan kita ketahui bertemu dengan orang lain, kemudian ada silaturahim di sana, gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, mungkin ada tips khusus bagaimana cara kita untuk tetap bisa melakukan ibadah sosial tanpa harus yang tadi Bapak sebutkan bersentuhan fisik seperti itu, Pak. Mungkin ada tips dari Bapak? Terima kasih. Ya, sesuai namanya, Al-Jumu'ah itu memang hari saat orang berkumpul. Ya. Saat orang berkumpul. Di situ ada hubungan sosial yang kita bangun. Di situ ada kebersamaan yang kita bangun. Gitu ya. Sambil kita melaksanakan kewajiban, mendengarkan tausiah keagamaan, pesan-pesan keagamaan. Nah, itulah diantara hikmah dari hari Jumat itu. Lalu bagaimana ketika sholat Jumat sekarang itu ditiadakan? Banyak cara untuk kita bisa mengembangkan dan menumbuhkan jiwa sosial di hari Jumat itu. Ya. Misalnya, hari Jumat itu adalah hari yang sangat baik ya dalam pandangan Islam itu. Hari yang penuh dengan keistimewaan yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Oleh karena itu, ibadah-ibadah yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial itu sangat dianjurkan di hari Jumat itu. Yang bersifat individual misalnya di hari Jumat itu kita dianjurkan untuk membaca suratul Kahfi. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Itu yang sifatnya individual ya. Nah, yang sifatnya sosial, misalnya di hari Jumat itu juga kita sangat dianjurkan untuk bersedekah. Nah, ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara sekarang. Bagaimana kita mau bersedekah sementara kita tidak bisa kontak langsung dengan orang, ya. Banyak cara. Misalnya, itu sekarang ini misalnya ojek online. Ojek online ini yang salah satu profesi yang terdampak langsung oleh kebijakan, oleh himbauan untuk social distancing ini ya, di rumah saja. Nah, bagaimana mereka mendapatkan pelanggan? Mereka keliling-keliling, tidak ada yang order. Kemudian anak istrinya di rumah menunggu. Anda misalnya bisa mencoba dengan pesan makanan melalui misalnya aplikasi GoFood. Pesan makanan untuk beberapa lah. Saya sudah pernah mencobanya. Kemudian ketika sudah dibelikan, ya membayarnya tentu tidak usah kontak dengan menggunakan ya sebut saja misalnya kalau Gojek ya GoPay gitu misalnya ya. Lalu kemudian dia sudah belikan, dia sudah bersiap-siap mengantar, sudah kontak saja hubungi, tidak usah diantar, silahkan bawa pulang ke rumah atau bagikan teman-teman sesama ojek online yang mungkin belum makan siang, belum makan malam. Itu saya kira bisa salah satu cara ya, tanpa kita
bersentuhan langsung dengan orang ya. Ini bukan promosi GoPay, Gojek ya, atau GoFood ya, bukan promosi. Tapi ini salah satu contoh ya. Kita bersedekah atau melakukan ibadah sosial yang tidak kontak langsung. Dan itu bisa kita jamin kerahasiaannya. Dia tidak tahu siapa kita tidak tahu siapa dia. Itu saya kira lebih mendukung keikhlasannya kalau kita lakukan. Itu salah satu cara lah. Ya, terima kasih Pak. Ya, masukannya bagus sekali itu Pak. Seperti itu baru terpikirkan. Ya, saya sudah coba. Itu saya pesan nasi Padang ya. Nasi Padang 5 bungkus yang seharga 35.000 gitu ya. Dengan kerupuknya sekalian. Dia belikan ada rendang, ada ayam gitu. Sudah dia bersiap ngantar, antri juga tuh. Begitu di jalan saya telepon, sudahlah. Nggak usah diantarkan, ambil saja bawa pulang ke rumah. Itu setengah nangis orang itu. Gemetaran saya ini Pak, katanya. Gemetaran saya katanya nih. Benar ini Pak, nggak usah dianterin katanya. Ya, saya bilang ambil saja. Lalu kemudian dia biasa tutupkan aplikasinya, lalu kita beri bintang kan. Beri bintang, saya beri bintang, di situ kan ada tip ya, pilihan mau kasih tip berapa. Nah, itu bisa kita tambahin lagi. Itu dijamin, jadi saya jadi ngomong tadi. Nah, itu kan bisa menjaga kerahasiaan ya, menjaga keikhlasan. Hanya Anda tahu dengan Tuhannya. Dia sendiri tidak tahu kita. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih sekali atas penjelasannya dan menarik karena memang di media sosial juga saya baca beberapa hari yang lalu gitu bahwa memang ada social movement gitu mengenai gimana kita membantu yang tadi Bapak sebutkan gitu, ojek online. Mungkin bisa juga dengan kita ikut nyumbang di kitabisa.com gitu ya Pak ya, atau mungkin ya, di Basnas gitu ya, banyak cara ya. Banyak cara. Tapi mungkin karena memang kita adalah basisnya atau basicnya makhluk sosial, jadi kayaknya tuh hal-hal yang tadi itu inginnya kan berinteraksi langsung mungkin gitu ya Pak ya. Nah kemudian ya ada pertanyaan lagi Pak yang kedua, mohon izin Pak. Ya silakan. Bagaimana dengan layanan taksi saat ini mengingat ada wabah pandemi COVID-19 gitu? Apakah layanan taksi online itu atau layanan taksi yang secara manual itu tetap berjalan seperti itu, Pak? Terima kasih. Kita untuk pelayanan pentasihan itu sudah lama berbasis online ya. Sudah berbasis online. Jadi para penerbit itu mendaftarkan perusahaannya, lalu kemudian naskahnya itu sekarang, dalam kondisi sekarang ini, mereka kirim, lalu kemudian oleh koordinatornya nanti didistribusikan kepada para pentasi. Jadi untuk pelayanan pentasihan ini hampir tidak terpengaruh oleh work from home ini. Karena pekerjaan pentasi itu, bagi para pentasi, itu adalah passion mereka ya. Jadi dimanapun mereka bisa lakukan. Mereka dilakukan di kerja. Selama ini pun mereka lakukan begitu. Mereka di transportasi publik itu mereka mentasi. Di mana ada kesempatan mereka mentasi. Jadi sama sekali tidak berpengaruh dengan kondisi semacam ini ya. Jadi pertama karena memang kita sudah buat sistem berbasis online melalui taksi online. Yang kedua karena memang kerjaan mentasi itu selama ini dilakukan oleh para pentasi di mana saja. Bukan hanya di kantor, dari jam 7.30 sampai pukul 4. Itu mereka di rumah pun masih melakukan. Karena bagi mereka mentasi itu sama saja murojaah, tadarus. Nah, jadi tidak terpengaruh untuk pelayanan pentasihannya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain, barangkali ada lagi. Karena waktunya juga tidak terlalu lama Pak masalahnya gitu. Saya kira itu hari ini masih rapat begitu mau bahas apa. Tapi udah masuk materi, saya nggak tahu ini judulnya. Pak, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Oh silakan. Bagaimana kebijakan yang Bapak terapkan sebagai kepala lajnah gitu, khusus
untuk unit kerja Lajnah saja, misalnya terkait layanan museum atau mungkin terkait layanan-layanan Lajnah lainnya seperti itu Pak, mengingat kondisi pandemik COVID-19 ini Pak. Baik, sejak diterapkan kebijakan work from home, yang tadinya itu bermula 50-50 ya, setengah bekerja di kantor, setengah bekerja di rumah, itu sejak itu layanan museum sudah kita tutup. Sejak tanggal 16 Maret itu, hari Senin itu sudah kita tutup. Kemudian masjid yang ada di Bait Al-Quran, biasa digunakan untuk sholat jamaah para pengunjung, taman mini, lalu kemudian digunakan juga untuk sholat Jumat. Sejak tanggal 16 itu sudah kita tutup juga. Sehingga Jumat yang lalu, saat masih 50-50 antara bekerja di kantor dengan bekerja di rumah, kita melakukan sholat Jumat internal karyawan Lajnah. Yang pada saat itu kita hitung yang laki-laki itu ada 27 orang. 27 orang. Nah, kita lakukan sholat Jumat di kantor dengan 27 orang itu. Kita menggunakan pandangan mazhab Maliki yang mengatakan bahwa jumlah jamaah sholat Jumat itu minimal 12 orang. Kalau mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali itu minimal 40 orang. Kalau mazhab Hanafi itu minimal 3 orang selain khatib dan imam. Jadi 4 paling tidak itu. Kalau mazhab Hanafi. Kita ambil yang tengah, mazhab Maliki. 12 minimal. Waktu itu ada 27 yang masuk kantor, kita lakukan. Saya bertindak sebagai khatib dan imam. Prinsipnya adalah secepat mungkin, sekedar memenuhi syarat dan rukun. Waktu itu terhitung mulai dari awal khutbah sampai Assalamualaikum selesai sholat, persis 15 menit. Setelah itu langsung bubar. Jadi kewajiban sholat Jumat kita lakukan dengan cara itu. Ya. Kemudian kantor kita itu juga sudah kita semprot dengan menggunakan desinfektan. Kemudian penyediaan hand sanitizer itu juga sudah di mana-mana dan ini sudah beberapa hari yang lalu, bahkan sebelum keluar himbauan itu kita sudah sediakan hand sanitizer di setiap titik. Kemudian penyemprotan itu hari ini itu yang kedua kita lakukan di setiap ruangan kita itu. Dan kita ini kan punya ruangan gedung yang sangat besar sekali itu, hampir 19.000 meter persegi ya. Jadi lumayan juga itu. Tapi itu kita lakukanlah sebagai upaya pencegahan ya. Baik Pak, terima kasih karena waktunya juga. Oh gitu ya, karena durasi ya. Ya betul Pak. Jadi mohon maaf, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Pak Kapal. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.